Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali hari ini Ratu Jati menemani Anda di tamu kita. Nah, seperti biasa kalau di tamu kita Ratu nggak mungkin sendirian karena sudah ada di samping saya begitu ya. Ini ada Kapolres Sukoharjo, Bapak AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Selamat sore Bapak. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke studio Tribun News hari ini. Hari ini Tribuners, studio Tribun Solo ini nggak cuma ada Pak Kapolres aja, tapi di sini juga ada jajarannya. Jadi rasanya seperti digeruduk gitu ya. Iya. Baik, Bapak. Ini saya kepengen ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Nah, Bapak Pak Wahyu, ini kan dilantik di tanggal 23 Juni 2021 kemarin ya. Nah, selama ini menjabat berkarir di Polri begitu. Sebelumnya menjadi Kasubag Mutbata Bakmujab Robinkar SSDM Polri. Betul, iya. Nah, ini lahir di Boyolali juga. Kemudian selama ini berkarir di Polri, lalu pindah ke Sukoharjo. Ini rasanya seperti pulang kampung begitu ya, Bapak. Nah, baru 5 bulan di Sukoharjo, saya ingin tahu rasanya selama di Sukoharjo 5 bulan ini tuh seperti apa, Bapak? Ya tentunya ini merupakan pengalaman baru buat saya. Selama kurang lebih saya sudah berdinas 18 tahun, itu kemana-mana, di Jakarta, di Mabes Polri, kemudian juga sempat di luar negeri, di Afrika. Dulu saya ikut pasukan perdamaian, kemudian juga pernah ikut penyelesaian masalah di GAM ya, di Aceh, pernah juga kemudian di Sulawesi, dan beberapa daerah-daerah lain. Tentunya ini merupakan pengalaman tersendiri bagi saya bisa dinas di kampung sendiri ya. Saya asli Boyolali, kemudian dinas di Sukoharjo dalam satu aglomerasi Solo Raya. Ini tentunya pengalaman sendiri. Saya juga tentunya berbahagia bisa melayani kepada masyarakat. Ya, saya anggap sebagai masyarakat saya. Kemudian juga tentunya menghadirkan tantangan-tantangan sendiri juga. Dan itu merupakan dinamika yang menarik untuk saya jalani gitu. Luar biasa, pengalamannya sudah sangat banyak ya Tribuners. Kemudian tadi saya tertarik dengan pasukan perdamaian di Afrika. Boleh diceritakan sedikit Bapak soal pengalamannya di sana? Ya, dulu tahun 2008 saya bergabung dengan pasukan perdamaian, itu namanya Satgas FPU, Foreign Police Unit. Itu polisi yang ditugaskan secara pasukan, satu kontingen berjumlah 140 orang, dan itu merupakan misi yang bersifat pasukan yang pertama. Kalau sebelumnya misinya sifatnya individual, mungkin 5 orang, 10 orang, tapi ini dalam kontingen yang besar pertama kali. Dan waktu itu di Sudan, tepatnya di kota El Fasher, Darfur, itu masih gurun yang panas gitu ya. Mungkin suhunya bisa mencapai 40 derajat, dan kita tinggal di dalam kontainer-kontainer. Nah, kita di sana selama 1 tahun melayani masyarakat Sudan yang waktu itu sedang konflik antar pemerintah dengan faksi-faksi di sana. Kita melakukan patroli, kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi di kamp-kamp pengungsian, kira-kira gitu, Mbak. Baik, tadi saya ingin tahu di sana berapa lama Bapak? 1 tahun. 1 tahun? Ya, 1 tahun. Baik, selama 1 tahun bertugas di Afrika, boleh ada nggak sih pengalaman yang benar-benar Bapak inget gitu sampai benar-benar berkesan begitu sampai nggak terlupakan sampai sekarang? Ada nggak? Ya tentunya kalau di Afrika sebenarnya banyak ya pengalaman. Contohnya saja kondisi alam yang tadi panas sekali, kemudian air itu kita dijatah, Mbak. Kalau di sini kita mau istilahnya mau air mau seberapa banyak pun gampang banget. Mau wudhu istilahnya ada, tapi kalau sana wudhu mungkin 1 botol aqua, karena kita 1 hari kalau tidak salah dijatah 15 liter. Itu buat mandi, buat ya mungkin masak gitu ya. Dalam satu kontingen itu per orangnya dijatah 1 hari 15 liter. Jadi kita benar-benar harus bisa mengirit-irit benar itu penggunaan air itu, Mbak. Rebutan nggak tuh Pak? Rebutan air nggak? Rebutan. Karena mandi kan kalau yang mandi yang lama-lama duluan lama-lama gitu teriak-teriakin, ayo cepetan, jangan sampai yang belakang nggak dapat air untuk mandi gitu. Oke, menarik sekali ya Tribuners. Baik, nah saya ingin pastinya sampai dari menjabat dari dulu sampai sekarang dengan pengalaman yang begitu banyak, pasti nggak lepas dari dukungan keluarga juga dong ya Bapak. Nah, Pak Wahyu ini Tribuners, ini bukan background keluarganya, latar belakang keluarganya ini bukan dari Polri. Nah, tapi Bapak bisa
menjadi Kapolres saat Iya, ini. iya. Nah, ini tentunya jadi kebanggaan tersendiri Iya, begitu ya, Pak. iya. Nah, ini sebenarnya apa sih resepnya, Pak? Ya mungkin didikan orang tua juga. Orang tua saya guru SMP, sehingga kita tinggal di kampung dari dulu. Kita diajarkan untuk bekerja keras ya dalam kondisi ya istilahnya penuh perjuangan. Kita ke sekolah juga harus berangkat sendiri, kemudian juga mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Jadi kita diajarkan untuk bekerja keras dari sejak kecil ya. Mungkin itu juga yang terpatri dalam diri saya, sehingga setiap ada penugasan, setiap ada mungkin dinasan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kira-kira gitu. Oke, ada nggak sih prinsip hidup yang Bapak pegang begitu dari sejak kecil sampai sekarang, yang benar-benar dipegang banget? Ya tentunya mungkin itu tadi terkait apa ya? Mungkin setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita, setiap amanah yang diberikan kepada kita, sedapatnya kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya sampai dengan pekerjaan itu tuntas gitu. Iya. Oke, luar biasa. Menjadi panutan sekarang ya Bapak, anak buahnya sudah sangat banyak. Kemudian Pak Wahyu, ini kan sebagai seorang Kapolres begitu dan juga anggota Polri pasti wajib menjaga stamina ya, terutama sekarang di masa pandemi. Ada nggak sih kunci-kunci khusus gitu yang dilakukan oleh Pak Wahyu untuk menjaga stamina? Ya, terkait dengan hal itu saya berusaha untuk menjaga stamina. Ya minimal 2 hari sekali itu saya coba melaksanakan kegiatan seperti lari, jogging. Itu kan olahraga yang paling murah itu, dengan tinggal kita keliling-keliling di lingkungan kita. Kemudian juga seminggu sekali 2 kali saya goes juga, main sepeda. Ya, dan juga kita badminton juga, Mbak. Badminton itu kan selain kita bisa bersosialisasi, komunikasi dengan teman-teman anggota, di situ kita juga bisa rileks ya, artinya kita badminton bukan untuk yang prestasi, kadang-kadang kita juga badminton untuk lucu-lucu, jadi bisa ketawa-ketawa di sini, Mbak, gitu. Badminton dan juga sepeda, ini saya dengar-dengar juga ini jadi 2 hobi Bapak ya. Betul. Nah, untuk goes nih, bersepeda, biasanya sampai mana Pak paling jauh? Ya, kita kemarin kita muter-muter di wilayah sini juga sampai Sukoharjo ke Wonogiri, pulang balik itu sekitar 40 kilo. Waduh. Ya, kadang-kadang kira-kira seperti itu jaraknya, Mbak. 40 km naik sepeda. Iya. Wah, luar biasa, staminanya sangat bagus ya Bapak. Saya yang masih muda, lebih muda dari Bapak, sepertinya nggak sanggup untuk bersepeda sejauh itu. Baik, kemudian Bapak ini ngomongin soal klub bola nih. Saya penasaran, Bapak suka nonton bola juga nggak sih? Suka, tapi hanya klub saya yang ini yang saya tonton biasanya. Kalau yang lainnya kadang saya agak tidak terlalu berminat untuk menontonnya. Gitu. Iya, boleh disebutkan Bapak? Saya suka Arsenal dari dulu. Iya, saya suka bola itu ketika saya di pendidikan di Akpol, yaitu tahun 2000-an. Itu orang saat itu hobinya MU semua, karena waktu itu memang MU mendominasi Liga Inggris kan. Tapi pada saat-saat itu juga ada Arsenal yang merusak dominasinya itu, dan karena orang sudah suka MU semua kan, saya ini kok kadang-kadang anti mainstream juga kan. Kalau orang MU ikut-ikutan MU enggak, saya ini penantangnya ini. Nah, saya jadi dari sejak itu sampai sekarang saya udah terlanjur suka sama Arsenal gitu. Arsenal ya. Oke. Biasanya Bapak kalau nonton bola sama siapa Pak? Bareng-bareng begitu atau ya, hanya paling di rumah? sama di rumah aja sih. Di rumah ya. Kita nonton bareng-bareng mungkin sama keluarga di rumah aja. Anak istri juga suka nonton bola, Pak? Enggak. Saya sendiri jadi. Ya paling anak-anak, kalau anak-anak kadang-kadang suka nanya-nanya, dia kan belum terlalu paham ya, jadi itu. Kemudian ini kan sekarang saat ini banyak sekali anak-anak daerah begitu ya yang ingin menjadi anggota Polri, ingin menjadi polisi begitu. Boleh dikasih tips and trik Bapak supaya mereka bisa seperti Bapak begitu? Ya tentunya kalau kondisi saat ini khususnya kepada adik-adik generasi muda yang ingin menjadi Polri, harus benar-benar mempersiapkan diri. Ini sekarang zamannya juga sudah zaman transparan, semua bentuk ujian, tes, seleksi itu sudah transparan, bisa dilihat hasilnya, bisa saling melihat kanan kiri. Jadi ada berbagai item tes, mulai itu tes keselamatan jasmani, tes psikologi, kemudian akademis, kesehatan, dan semuanya itu saya rasa harus dipersiapkan, dan itu tidak hanya membutuhkan waktu yang sedikit. Bisa jadi kita misalnya dari lulus SMA, dan mungkin ketika sejak SMA itu sudah harus membiasakan diri untuk menjaga kesehatan, berpola hidup sehat, untuk menjaga keselamatan jasmani juga harus berolahraga.
Kemudian untuk akademis ya mungkin nilai-nilainya juga dipertahankan dengan baik. Jadi seperti itu Mbak. Jadi tidak ada cara yang instan untuk mencapai sesuatu. Menurut saya tidak ada cara yang instan untuk mencapai sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan diri. Ya. Baik, Pak Wahyu, ini terakhir dari saya. Ini kan sekarang banyak sekali orang-orang yang istilahnya terjerat penipuan-penipuan yang ini kalau mau jadi polisi bayar segini nanti bisa. Nah, itu ada nggak sih tips-tips untuk masyarakat supaya mereka tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu? Betul, dan itu kalau kita sebutkan ya di instansi kita sebagai orang-orang yang punya mental penembak kuda, dia tidak punya kapabilitas dan dia tidak punya sama sekali kompetensi untuk bisa seperti itu, karena kita itu tadi tes semuanya sudah terbuka, transparan, dan hasilnya juga langsung diumumkan. Tes akademik misalnya, semua sudah pakai komputer, setiap nilai benar juga langsung ketahuan nilainya berapa, nilai salah juga nilainya misalkan kurangnya berapa. Itu bisa dipantau selain sama yang tes sendiri, biasanya ditampilkan juga di screen gitu ya, di layar di luar ruangan, jadi orang tuanya bisa langsung melihat juga. Nah, kalau seperti itu kondisinya sudah transparan semua, kok dia masih bisa menjanjikan sesuatu dengan misalnya dengan sejumlah uang seperti ini nanti bisa masukkan, tentunya tidak masuk akal. Jadi itu orang-orang yang bermental penembak kuda. Saya minta itu masyarakat juga tidak percaya dengan orang-orang yang mempunyai mengaku bisa seperti itu, karena zaman sekarang rasanya sudah tidak tepat ya. Kita percaya terhadap hal-hal yang menjanjikan seperti itu. Lebih baik persiapkan diri sebaik-baiknya, semua item tes yang ada, bekerja keras, dan tentunya disertai dengan doa supaya bisa nanti dapat lulus gitu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah mampir hari Terima ini kasih. di Tribun Solo, Ya. berbagi cerita, berbagi pengalaman juga, dan tentunya menyemangati Tribuners ya, yang kepengen jadi polisi juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat sore. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Kapolres Sukoharjo, Bapak AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Nah, terus saksikan tamu kita tentunya di kanal YouTube Tribun Solo. Saya Ratu Jati pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.